kita mulai ya, teman-teman. Jadi, di biologi itu kita mengenal yang namanya makromolekul ya. Nah, sesuai namanya, makro itu kan artinya besar. Jadi, makromolekul itu adalah molekul-molekul yang berukuran besar. Maksudnya berukuran besar ini tuh dia terdiri dari banyak atom. Misal, bahkan bisa ribuan atom gitu ya. Itu definisi dari makromolekul. Nah, ternyata ada lagi yang namanya polimer, kayak gitu. Jadi, kalau makromolekul adalah molekul-molekul yang ukurannya besar, polimer itu adalah senyawa yang tersusun atas monomer-monomer yang berulang. Nah, polimer ini punya kemiripan sama makromolekul, dalam arti polimer ini itu juga banyak yang ukurannya besar. Malah ya namanya polimer ya, karena dia itu adalah susunan dari monomer-monomer, jadi kita bisa bayangkan polimer itu seperti kereta, ya. Kalau kereta itu kan dia tersusun atas gerbong-gerbong yang lebih kecil. Jadi gerbong-gerbongnya ini banyak gitu kan, berulang. Ya udah persis deh kalau kita membayangkan kereta itu sebagai polimernya dan penyusunnya yaitu gerbong-gerbong itu sebagai monomernya. Tapi kita juga bisa bilang bahwa kereta itu adalah makromolekul ya karena ukurannya yang besar dan terdiri atas banyak sekali atom itu. Jadi nggak mungkin ya kita bilang misalnya CO2 itu adalah makromolekul atau H2O itu adalah makromolekul, nggak bisa. Ya, yang termasuk makromolekul itu pasti ribuan sampai ratusan bahkan ribuan atom penyusunnya. Nah, di makhluk hidup ada dikenal yang namanya senyawa organik. Oke, jadi senyawa organik ini itu adalah senyawa yang memiliki atom C, H, O, dan kadang-kadang N, S, P juga. Jadi CHO itu yang pasti ada pada suatu senyawa organik, dan pada beberapa senyawa organik itu ketambahan ada N, S, P, sama ya mungkin ada beberapa atom lain tapi sangat jarang. Jadi umumnya CHO, N, S, P. CHO yang pasti ada di semua senyawa organik. Nah, caranya gimana kita bedain senyawa organik sama anorganik? Ya sesuai namanya, senyawa organik itu emang lebih banyak ditemukan di makhluk hidup gitu. Tapi ketika misalnya makhluk hidupnya itu tuh mati, terus habis itu dia mengalami serangkaian proses penguraian, ya pada akhirnya nanti senyawa organiknya akan diuraikan menjadi senyawa anorganik. Biasanya memang senyawa anorganik itu tuh lebih kecil ukurannya. Jadi dia tidak terdiri terangkai atas banyak atom gitu, biasanya enggak. Nah, di makhluk hidup ada makromolekul-makromolekul penting yang perlu kita ketahui apa saja dan bagaimana penyusunnya serta sifat-sifatnya ya. Makromolekul tersebut adalah protein, karbohidrat, apalagi asam nukleat, dan apa? Udah itu aja? Lemak. Lemak ya, lemak. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat yang polimer, itu biasanya ada buku-buku yang menggolongkan protein, karbohidrat, asam nukleat aja sampai situ. Jadi lemak itu bukan polimer. Oke. Tapi semuanya ini juga senyawa organik, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau belajar tentang biologi sel molekuler, maka lebih baik kalau kita itu mundur sejenak untuk mempelajari biokimia. Biokimia itu kan adalah bidang ilmu yang melihat molekul-molekul senyawa-senyawa yang ada di dalam sel dan bagaimana mereka itu bekerja, bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain, jenis-jenisnya ada apa aja, cara sintesisnya dan
degradasinya itu gimana, pokoknya gitu-gitulah. Kita tuh biasanya belajar biokimia mungkin udah beriringan juga sama kimia di sekolah. Jadi kalau misalnya di kimia di sekolah kalian itu juga belajar tentang asam basa, terus habis itu belajar tentang enzim, itu masuknya biokimia juga ya, padahal di sekolah itu di kimianya kayak gitu. Jadi itu banyak overlapping antara biologi sama kimia. Nah, kemudian untuk biokimia sekarang gitu, kita akan secara singkat ngomongin tentang dua makromolekul di sini, yaitu protein sama asam nukleat. Kenapa? Karena itu dua makromolekul yang penting untuk penjelasan pembelajaran kita berikutnya, yaitu tentang ekspresi gen atau sintesis protein, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk bahas dari sisi asam nukleat lebih dulu. Nah, jadi asam nukleat itu adalah polimer yang terdiri dari monomer. Monomernya itu ada namanya adalah nukleotida. Ada dua jenis asam nukleat, ada DNA dan juga ada RNA, gitu ya. Ini adalah penampakan dari kedua pengelompokan itu, gitu. Jadi ada yang namanya nukleotida kan ya. Nukleotida itu secara umum, kalian bisa lihat ada 3 bagian. Ada dia punya basa nitrogen, ada gula berkarbon 5, sama gugus fosfat. Gula berkarbon 5 ini sering juga disebut sebagai pentosa ya, sesuai dengan jumlah karbonnya. Nah, yang membedakan antara DNA sama RNA, meskipun mereka itu sama-sama DNA sama RNA, meskipun mereka sama-sama asam nukleat gitu ya, ternyata yang membedakan itu mulai dari jenis nukleotida penyusunnya juga, gitu. Jadi basa nitrogen sendiri, dia itu ada dua kelompok besar, purin sama pirimidin. Kita bisa melihat perbedaan dari jumlah cincin penyusunnya ya. Kalau pirimidin dia cincin tunggal, kalau purin dia cincin ganda. Nah, kalau dia cincin tunggal, dia ukurannya berarti emang lebih kecil kan. Kalau yang cincin ganda itu dia nanti jadi lebih lebar. Nah, pada DNA kita itu akan menemukan pirimidin berupa sitosin dan timin, terus di purinnya guanin dan adenin. Tapi kalau di RNA sebenarnya nggak ada perbedaan di purinnya. Kita juga akan menemukan guanin dan adenin di RNA. Hanya saja pirimidinnya bukan ada timin, tapi digantikan oleh urasil. Gitu. Jadi biasanya kalau kita sebut ATGC, adenin, timin, guanin, sitosin, itu untuk yang di DNA. Jadi kalau buat yang di RNA berarti AUGC, karena timinnya sudah tergantikan oleh urasil. Nah, itu ya yang ada di basa nitrogen. Sementara si gula pentosanya dia itu memiliki nomor-nomor kayak gini untuk menunjukkan C-nya gitu loh. Jadi ada C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5. C nomor 1-nya berhubungan langsung sama basa nitrogen, C nomor 5 berhubungan langsung sama gugus fosfat, terus C nomor 3 ini. Nah, C nomor 3 ini nanti yang jadi kunci elongasi atau polimerisasi. Kita akan bahas itu di slide selanjutnya. Nah, untuk sekarang kita coba lihat peran dari C nomor 2 ini untuk membedakan DNA sama RNA. Jadi ternyata kalau di RNA, C nomor 2 ini dia berikatan sama suatu gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu artinya ada OH-nya di sini. Sementara kalau di DNA, yang nempel ke C-nya ini itu bukan gugus hidroksil, nggak ada O-nya. Jadi cuman hidrogen aja. Nah, makanya kalau kita lihat kepanjangan dari RNA itu adalah ribose nucleic acid. Kalau DNA, deoxyribose nucleic acid. Jadi kata-kata R di sini itu karena dia punya gugus hidroksil di C nomor 2. Kata-kata deoxyribose artinya dia kehilangan suatu oksigen, gitu ya. Jadi ingat-ingat aja seperti itu. Karena DNA ini artinya kehilangan oksigen, berarti ada C yang berpasangannya itu tidak sama hidroksil, tapi sama satu atom hidrogen aja. Kayak gitu. Sebenarnya karena kalau di kimia juga ya, penamaannya apa, itu kan
bisa membuat kita menalar juga dia itu punya struktur yang kayak gimana sebenarnya, atomnya adakah yang unik dan lain sebagainya. Jadi kayak untuk DNA sama RNA kita menghafalnya cukup dari kepanjangannya aja, ribosa sama deoksiribosa. Berarti ada perbedaan struktur keberadaan oksigen di salah satu gugus yang nempel ke C-nya gitu. Nah, untuk gugus fosfat sendiri itu nggak ada bedanya ya, baik di yang RNA maupun DNA. Jadi gugus fosfatnya itu tetap nempel ke C nomor 5. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, gugus fosfat itu kan dia sebenarnya bermuatan banget ya, yaitu ada 2 muatan negatif di sini. Jadi gara-gara gugus fosfat inilah DNA sama RNA itu secara umum sifatnya adalah bermuatan negatif gitu. Jadi sebenarnya basa nitrogen sendiri itu tuh muatannya nggak ada, dia sangat-sangat nonpolar gitu. Tapi karena dia itu disekelilingin sama gugus fosfat, jadi ya secara keseluruhan molekul asam nukleat itu tuh dia biasanya bermuatannya negatif. Nah, sekarang kita akan belajar caranya mempolimerisasi, alias menyambung monomer-monomer ini supaya jadi polimer yang lebih panjang. Nah, sebenarnya proses polimerisasi itu dia dilakukan oleh suatu reaksi kondensasi. Ya, jadi reaksi kondensasi itu adalah ketika suatu reaksi itu menghasilkan H2O sebagai produk sampingannya. Karena ternyata ada satu oksigen dan 2 hidrogen yang dikeluarkan supaya 2 monomer itu bisa bersatu. Nah, di sini di mana aja 2H sama 1O yang keluar tadi. Jadi kalau kita punya satu nukleotida yang memiliki OH pada ujung nomor 3, C nomor 3-nya kayak gini, maka OH-nya ini tuh bisa bereaksi sama OH dari gugus fosfat milik nukleotida lain. Nah, jadi nanti yang terjadi adalah H di OH ini dan OH di sini itu akan menyatu jadi H2O dan akhirnya fosfatnya itu berhubungan sama oksigen yang masih tersisa di sini, di ujung 3 ini tadi. Ya. Nah, makanya ini disebut ikatan fosfodiester karena ikatan kovalen yang dihasilkan setelah reaksi kondensasi ini memiliki gugus fosfat di tengah-tengahnya. Makanya namanya ikatan fosfodiester. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang pemanjangan elongasi, berarti kejadiannya itu terus-menerus ya. Jadi misalnya awalnya satu nukleotida, tapi habis itu dia ditempelin sama nukleotida lain, ditempelin lagi sama nukleotida lain, dan seterusnya. Jadi akhirnya elongasinya berjalan. Nah, di sini ada ujung 5 sama ujung 3 yang menggambarkan arah dari elongasi ini gitu ya. Jadi kalau kita perhatiin, pasti awalnya itu elongasi seakan-akan berjalan dari ujung 5 menuju ke ujung 3. Itu memang benar. Jadi kita tuh sebenarnya bisa mendeskripsikan bahwa ujung 5 ini, dia itu tuh nggak bisa ditambahin atau bereaksi sama nukleotida lain kan. Jadi satu-satunya yang bisa bereaksi sama nukleotida lain tuh ujung 3-nya. Makanya elongasi itu selalu berjalan dari ujung 5 ke ujung 3. Kalau mau kebalik gimana? Nggak bisa, karena ujung 5-nya nggak reaktif. Gitu ya. Nah, itu kalau di sini ini adalah contoh dari RNA. Aku bisa tahu karena di sini C nomor 2-nya berdekatan sama gugus hidroksil. Tapi selain RNA, kita juga akan belajar tentang DNA. Jadi kalau DNA ini, dia itu bedanya sama RNA setelah membentuk suatu struktur yang lebih kompleks adalah dia itu akan membentuk untai ganda, ya kalau di DNA. Jadi akan ada satu untai dengan untai yang lain yang berpasangan dengan syarat basa nitrogen mereka itu komplement. Maksudnya komplement itu gimana? Jadi di sini kita tahu bahwa guanin tadi itu adalah memiliki 2 cincin, adenin memiliki 2 cincin, dan itu malah membuat mereka untuk mustahil saling berikatan. Justru nanti akhirnya pirimidin berikatannya sama purin, pokoknya harus berseberangan kayak gitu. Nah, guanin itu nanti berikatannya sama sitosin, adenin berikatannya sama timin. Maksudnya berikatan itu gimana? Jadi berikatan itu adalah membentuk suatu ikatan hidrogen. Di sini ada jumlahnya ya. Kalau guanin ketemu sitosin, jumlah ikatan hidrogen itu ada 3.
kalau adenin ketemu timin, jumlah ikatan hidrogennya itu ada 2, kayak gitu. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat bahwa kedua untai DNA ini dia berjalan secara antiparalel atau antiparallel strands, untainya antiparalel. Kalau kita dengar kata-kata paralel, itu kan sebenarnya sejajar ya. Ini memang kelihatan sejajar kan, artinya dia ada 2 arah yang berlawanan tapi sejajar kayak gitu. Jadi anti ini maksudnya adalah 2 arah yang berlawanan. Jadi dari berlawanan itu bukan satu memanjang dari 5 ke 3, satu memanjang dari 3 ke 5 itu enggak. Kedua untai sama-sama memanjang dari 5 3. Hanya saja buat untai yang satunya ini misalnya 5 3-nya dari atas ke bawah, yang ini 5 3-nya dari bawah ke atas. Jadi kalau di yang ini mau melakukan elongasi ke sini, kalau yang ini mau melakukan elongasi ke sini, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah masuk ke suatu larutan, pasti dia nggak kayak tangga yang lurus kayak gini ya. Tapi dia akan membentuk spiral, dan ini dinamakan helix gitu. Jadi, dan namanya double helix, karena ini satu helix, tapi dia ada 2 untai, jadi double helix. Nanti double helix inilah yang menjadi khasnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin biologi, itu sering banget gitu ya. Simbol-simbolnya, icon-iconnya, lambang-lambangnya, itu kaitannya sama DNA double helix ini. Oke, nah jadi ini adalah bentuk dari suatu nukleotida kalau dia itu tuh belum terpasang gitu ya, kalau pemanjangan itu tuh belum terjadi. Jadi di sel dia itu terbang-terbangnya bentuknya kayak gini, yang mana bedanya dari yang tadi kita lihat sebagai suatu monomer DNA atau RNA itu tuh fosfatnya masih 3 gitu. Makanya sering disebut sebagai deoksiribonukleoside triphosphate, karena memang gugus fosfatnya jumlahnya masih 3. Nah, nanti proses elongasi dari DNA itu tuh dia melibatkan pemutusan ikatan antara 2 gugus fosfat ini dengan gugus fosfat yang nempel ke C nomor 5. Nah, pemotongan ini akan mengeluarkan energi yang dapat digunakan untuk menggabungkan nukleotida dengan untai yang sedang memanjang. Kayak gitu. Jadi istilahnya pemotongan ini tuh adalah bahan bakar ya. Dia kalau misalnya nggak terjadi pemotongan itu, maka nggak akan mungkin terjadi eh, elongasi juga. Oke? Kayak gitu ya. Nah, jadi secara umum, kalau misalnya kita lihat dari struktur primernya sendiri, DNA itu tuh punya ATGC dan RNA itu punya AUGC. Terus kalau kita lihat dari struktur sekundernya, DNA akan membentuk double helix antiparalel. RNA, nah justru karena RNA itu tuh untai tunggal, ya, tapi dia itu masih punya kemampuan untuk komplement dengan yang cocok sekuensinya sama dia, maka dia itu bisa melakukan pelipatan sendiri. Jadi dia tuh bisa mengenali atau berkomplement dengan untainya sendiri. Makanya bisa membentuk struktur seperti ini contohnya. Soalnya bagian yang ininya itu komplement. Nah, terus kalau misalnya tersier, tersier itu tuh sebenarnya tidak ada ya di DNA. Kalau di RNA, dari yang awalnya punya struktur kayak gini, ini namanya stem loop ya. Soalnya di sini ada yang namanya stemnya, yaitu adalah yang bagian mirip double helixnya ini. Terus loopnya ini tuh yang bagian melingkar kayak gini. Nah, bentuk tersier dari suatu RNA itu adalah pelipatan dia secara lebih lanjut. Jadi dia nggak cuma bentuk stem loop aja, tapi dia bisa membentuk struktur 3 dimensi yang khusus. Nah, inilah yang menjadi penemuan yang cukup mengesankan gitu di abad ini, karena dulu waktu pertama kali orang itu
mendeskripsikan protein, mereka bilang bahwa ya protein ini adalah yang bisa jadi enzim gitu-gitu, benar-benar cuman protein aja. Tapi setelah ditemukan bahwa RNA itu tuh bisa melakukan pelipatan sampai menjadi suatu bentuk 3 dimensi tertentu, akhirnya diketahui bahwa ada beberapa RNA juga yang punya kemampuan katalitik, jadi kemampuan persis kayak enzim. Ya, jadi sekarang kita tahu bahwa kemampuan kayak enzim itu tuh bisa terjadi ya karena bentuknya yang spesifik itu gitu. Jadi kalau misalnya ada selain protein yang bisa punya bentuk yang spesifik, ya dia sangat mungkin punya kemampuan katalitik. Oke, jadi itu buat asam nukleat. Selanjutnya kita akan bahas tentang protein. Oh iya, disclaimer yang aku jelasin ini tuh sangat dasarnya doang ya. Jadi aku skip banyak important bits. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin penjelasan yang lebih komprehensif, nanti ikut pelatihan yang dari awal banget ya. Di situ insya Allah aku akan lebih dalam dan juga ada contoh soal-soalnya kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang protein, berarti kita harus tahu dulu dong, dia itu sebenarnya polimernya kan ya. Nah, kita harus tahu monomernya. Monomernya itu ternyata adalah asam amino. Oke, jadi protein dan asam amino. Asam amino menyusun protein. Protein tersusun dari asam amino, kayak gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa asam amino itu adalah suatu molekul organik yang terdiri dari gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Nah, jadi kalau kita perhatiin di sini, yang namanya rantai samping itu tuh R. Padahal nggak ada kan atom R kalau misalnya kalian cari di periodic table. Jadi ya sebenarnya rantai samping itu tuh bisa tersubstitusi oleh berbagai hal atau berbagai atom atau berbagai gugus gitu ya. Sementara gugus karboksil sama aminanya ya udah pasti banget kayak gini. Jadi gugus karboksil itu dia kalau tidak sedang terionisasi, dia sebenarnya ada COOH gitu ya. Terus gugus amina itu NH ada 2 doang. Tapi karena ini yang digambarkan sedang terionisasi, jadi dia sedang bermuatan, jadi hanya itu hilang dari gugus karboksil jadi O-. Terus yang aminanya ketambahan 1H jadi NH3+, kayak gitu ya. Jadi COO- dan NH3+. Tapi kalau sedang tidak terionisasi berarti COOH dan NH2. Nah, di sini ada C karbon karbon ya, atom karbon, tapi ada tulisan A, alfa kayak gitu. Jadi, apa itu alfa? Jadi, alfa itu dia sebenarnya adalah tanda untuk ngasih indikasi itu tuh adalah atom pusat gitu. Jadi C yang di atom pusat. Nah, dan C ini tuh punya 4 lengan istilahnya. Lengannya itu ada yang berikatan sama gugus karboksil, gugus amina, rantai samping, sama atom hidrogen. Ternyata total di makhluk hidup itu ada 20 jenis asam amino, dan setiap asam amino ini memiliki rantai samping yang berbeda-beda. Sifat dari rantai samping bakalan menentukan sifat dari asam amino itu, gitu ya. Jadi, ternyata kalau kita golongin, secara umum rantai samping itu tuh ada yang polar dan ada yang non-polar, gitu kan. Terus kita juga harus ingat istilah hidrofobik versus hidrofilik gitu. Jadi istilah ini bakalan recurrence ya, bakalan muncul terus kalau kalian membahas tentang sifat dari suatu molekul di makhluk hidup. Jadi kita harus tahu artinya apa. Nah, ada prinsip namanya itu like dissolve like. Jadi suatu zat hanya akan terlarut di zat yang sifatnya sama. Nah, polar itu bakalan terlarut di zat yang polar juga, non-polar hanya akan terlarut di pelarut yang non-polar juga, kayak gitu. Nah, sifat dari air atau H2O itu tuh polar.
Kalian nanti bisa baca juga di Campbell bahwa air atau H2O itu punya berbagai macam karakteristik yang memungkinkan terjadinya kehidupan. Nah, intinya adalah karena air itu tuh polar, jadi kalau kita melihat pelarut air, jadi kita bisa menggolongkan zat itu sebagai hidrofilik kalau dia bisa terlarut di air. Jadi semua zat polar itu kan suka air kayak gitu loh. Hidro itu kan air, filik itu suka. Ya, jadi ya mereka bisa terlarut di dalam air. Tapi kan hidrofobik artinya tidak suka air, ya berarti semua zat nonpolar. Karena zat nonpolar itu tidak bisa terlarut di polar. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia nonpolar udah pasti hidrofobik, dan kalau dia polar udah pasti hidrofilik. Itu tidak ada pengecualian. Nah, di antara yang polar sendiri itu ternyata masih ada perbedaan. Ada yang polarnya itu bermuatan, ada yang polarnya tidak bermuatan. Dan di antara yang polarnya bermuatan ada lagi perbedaan, ada yang bermuatan negatif dan ada yang bermuatan positif. Jadi kalau bermuatan negatif sifatnya asam, kalau bermuatan positif dia sifatnya basa. Dan karena pembagian itu, jadi kita punya 4 kelompok besar. Nah, jadi di sini ada penggolongannya menurut Campbell gitu ya. Ini adalah anggota dari asam amino yang nonpolar. Bisa kita lihat ada total 9 asam amino di sini. Terus yang di sini totalnya ada 5 untuk yang bermuatan, ada 2 yang bermuatan negatif dan 3 yang bermuatan positif. Dan ada 6 yang bermuatan tidak bermuatan. Jadi kalian bisa bedakan ya, polar itu tidak mesti bermuatan. Kalau bermuatan itu dia benar-benar harus punya charge positif atau negatif kayak gitu. Tapi seperti yang kita lihat kalau yang di polar ini nggak ada kan ya, yang benar-benar punya positif negatif kayak gitu. Kalau ini kan ada di sisi yang ini ada minusnya, di sisi yang ini ada plusnya kayak gitu. Nah, jadi gunanya kita untuk ingat-ingat pelajaran kimia juga supaya kita itu tahu kira-kira senyawa atau molekul kayak gimana yang akan bersifat polar, non-polar, polar bermuatan, polar tidak bermuatan gitu ya. Itu kita bisa lihat. Jadi nanti kalau kalian udah bisa paham, kalian cuman dikasih lihat rumus kimia dari rantai sampingnya aja, harusnya udah bisa menentukan itu sifat asam aminonya itu apa. Jadi contohnya CH3 ya. CH3 itu biasanya sering berikatan dengan CH lainnya, jadi dia membentuk rantai hidrokarbon namanya. Jadi memang untuk yang asam amino nonpolar, kebanyakan rantai sampingnya itu tuh adalah rantai samping rantai hidrokarbon. Makanya mereka nonpolar banget gitu. Sementara buat yang polar tidak bermuatan, kebanyakan itu ada gugus hidroksilnya, OH, ya kan? Ada OH sama gugus karbonil. Karbonil itu tuh C double bond O kayak gini. Ya. Terus ada satu yang beda sendiri karena gugusnya gugus sulfihidril. Nah, kalau kalian masih bingung sama gugus-gugus itu nanti bisa dibaca lagi buku kimianya juga ya. Kalau yang udah kelas 11 atau harusnya sih udah tahu kayak gitu. Nah, kalau yang di negatively charged itu ternyata karena dia itu punya tambahan gugus amina di rantai samping. Jadi gugus aminanya nggak cuma ada di sini yang memang dimiliki oleh semua asam amino, tapi ada di rantai sampingnya juga. Terus yang positively charged itu soalnya ada gugus aminanya, kayak gitu. Yang selain di gugus amina yang emang semua asam amino punya, kayak gitu ya. Nah, jadi struktur protein sendiri itu kebagi jadi 4 berdasarkan kita tinjau dia dari yang paling sederhana sampai paling kompleks. Ya, jadi ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, sama struktur kuartener. Nah, yang namanya struktur primer itu kan dia paling sederhana. Sebenarnya struktur primer ini itu dia cuma nunjukin asam-asam amino yang saling berikatan membentuk polipeptida linear. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ada yang hijau-hijau ini namanya ikatan peptida. Jadi asam amino sebagai monomer itu ketika dia melakukan polimerisasi, ikatan antar asam aminonya namanya adalah ikatan peptida. Kayak gitu. Nah,
Jadi pembentukan ikatan peptida itu juga lewat reaksi kondensasi. Jadi sama dengan pembentukan ikatan fosfodiester yang menggabungkan antar nukleotida di PPT sebelumnya ya. Nah, kalau yang ini itu tuh ada H dan OH itu nanti bergabung jadi H2O. Nah, akhirnya si N sama C-nya saling bergabung. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya struktur primer itu tuh dia fokusnya untuk ngasih tahu kita sequence dari suatu polipeptida. Jadi dari awal sampai akhir polipeptida itu sequence asam aminonya gimana, urutan asam aminonya gimana. Nah, itu bisa tampak di struktur primer. Kalau struktur sekunder itu berasal dari atom-atom dari asam amino yang berdekatan pada suatu polipeptida, mereka saling berinteraksi satu sama lain, terus akhirnya terbentuklah suatu susunan 3 dimensi. Yang paling ngaruh itu sebenarnya adalah ikatan hidrogen. Jadi, ada ikatan hidrogen yang bisa terjadi di antara atom-atom yang tetanggaan kayak gini ya. Jadi, mereka tuh nggak jauh-jauh banget jaraknya, jadi bisa ada interaksi ikatan hidrogen. Kalau yang ini bentuknya itu namanya alpha helix gitu. Jadi nanti ada interaksi berupa ikatan hidrogen antar atom hidrogen yang terletak di atas dan di bawah atom tersebut. Kayak gitu. Jadi akhirnya dia bentuknya helikal kayak gini. Nah, yang lain itu adalah bentuk beta sheet. Nah, polipeptidanya ini tersusun membentuk lembaran dengan interaksi berupa ikatan hidrogen antar atom hidrogen yang terletak sejajar atau berseberangan. Bedanya, kalau kalian itu lihat yang helix, alpha helix, kalian itu basically ngelihat suatu tabung. Ya, jadi kayak kalian punya botol minum kayak gitu, itu kan bentuknya biasa tabung ya. Nah, ya kayak gitu kalian ngelihat alpha helix. Tapi kalau yang beta sheet, ya kalian akan melihat lembaran aja, kayak lembaran kertas gitu. Jadi beda banget ya bentuknya, satunya kayak punya kayak tabung gitu, kayak silinder, satunya seperti lembaran. Nah, kalau kita perhatiin struktur tersier, ini berarti adalah konformasi seluruh polipeptida, termasuk interaksi antara bagian polipeptida yang letaknya berjauhan. Nah, kalau tadi kan dia masih membentuk, kalau tadi di struktur sekunder, interaksinya masih tetangganya aja. Nah, sekarang itu masih satu kompleks, tapi bisa jadi blok A sampai blok Z itu bisa berinteraksi, kayak gitu. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini adalah mioglobin, protein pertama yang struktur tersialnya berhasil diketahui ya. Jadi dulu banget waktu ilmuwan pertama kali mau lihat bentuk protein yang berhasil dilihat duluan itu mioglobin. Nah, ternyata sebenarnya kan mioglobin ini kalau kita lihat dari struktur sekundernya dia itu tuh bentuknya alpha helix banget, ya nggak? Tapi kemudian alpha helixnya itu tuh menekuk-nekuk, ya, menekuk-nekuk, ya mungkin karena ada interaksi nih di sini, ada interaksi di sini, ada interaksi di sini, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah struktur tersier. Apa saja interaksi yang berperan untuk membentuk berbagai macam bentuk yang khusus itu gitu ya. Jadi bisa jadi ada interaksi hidrofobik. Jadi asam amino dengan rantai samping nonpolar itu bakalan berkumpul di inti protein, sedangkan asam amino yang polar nanti di bagian luar. Jadi kayak sembunyi gitu. Jadi si asam amino yang nonpolar itu sembunyi di dalam. Nah, terus ada juga gaya van der Waals. Nah, ini kimia banget sih emang. Jadi gaya van der Waals ini interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul akibat pola persebaran elektron. Jadi gaya van der Waals ini ada yang bilang termasuk contohnya ikatan hidrogen. Intinya adalah gaya van der Waals itu terjadi kalau dua atom itu terlalu berdekatan. Saking berdekatannya, elektron-elektronnya itu tuh bisa tersusun ulang menjadi membuat dia jadi punya muatan kayak gitu. Akhirnya bisa tarik-menarik. Nah, tapi kalau ikatan disulfida ini sebenarnya sejenis bentuk ikatan kovalen. Jadi nanti kebutuhannya itu adalah suatu atom sulfur, dan atom sulfur ini hanya muncul di sistein aja. Makanya sistein itu suatu asam amino yang spesial banget. Oke, nah terus ada struktur kuartener. Kalau struktur kuartener ini ternyata bisa jadi satu polipeptida aja belum cukup untuk melaksanakan suatu fungsi. Jadi meskipun polipeptidanya sudah melipat menjadi suatu struktur tersier,
polipeptida ini harus harus dipertemukan dengan polipeptida lain. Jadi kita punya beberapa polipeptida, 2 atau lebih polipeptida yang sudah tersusun dalam struktur tersier mereka, terus habis itu saling berinteraksi gitu ya. Jadi kita menyebutnya protein multi-unit, tersusun atas beberapa subunit. Yang paling sering dibahas, jadi contoh itu adalah hemoglobin. Jadi hemoglobin ini dia punya 4 subunit, ada subunit alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 gitu ya. Terus mereka itu kalau sendirian, misalnya kayak alfa 1 doang, beta 2 doang, kayak gitu, itu mereka nggak bisa menjalankan fungsinya, yaitu terlibat dalam transportasi oksigen di dalam darah. Tapi setelah mereka berkumpul jadi satu, nah barulah mereka bisa menjalankan fungsinya. Apa saja interaksi yang berperan untuk membentuk struktur tersier ini? Jawabannya adalah ya semua interaksi yang terjadi gitu antara atom kayak yang di struktur tersier tadi. Jadi sama aja, tapi bedanya yang ini interaksinya antar polipeptida yang berbeda. Oke, seperti itu kira-kira untuk protein. Oke. Nah, selanjutnya, oke. Jadi, tadi itu udah ada review singkat tentang protein dan juga DNA. Nggak cuma DNA, ding, pokoknya asam nukleat kayak gitu ya. Nah, itu adalah menjadi bekal penting untuk kita habis ini eh, ngomongin tentang sintesis protein. Oke? Mana ya? Bentar ya. Nah, jadi sebenarnya jawabannya udah cukup jelas ya dari gambar ini. Jadi gambar ini menunjukkan ini loh molekul DNA-nya, ya nggak? Molekul DNA-nya sepanjang ini. Karena yang namanya molekul itu kan ya udah eh, satuan semua atom-atomnya itu kayak gitu. Yang tadi kita udah deskripsiin, dia tersusun atas monomer-monomer yaitu nukleotida, yaitu semua adalah molekul DNA, kan seperti itu ya. Nah, jadi gen itu adalah segmen dari DNA. Makanya pasti gen itu ukurannya lebih kecil dari DNA. Kalau misalnya gennya lebih besar dari DNA, ya maksudnya mungkin dia butuh 2 molekul DNA gitu kali ya. Nggak bisa ya. Pokoknya pada satu molekul DNA, dia akan mengandung banyak gen. Kayak gitu. Nah, biasanya gen ini itu kan dia disebut gen ya karena dia bisa diekspresikan gitu. Jadi dia segmen DNA yang bisa diekspresikan.
diekspresikan itu ada yang bisa sampai jadi protein, ada yang cukup sampai RNA aja, gitu. Nah, kalau kita perhatiin di sini, ada mRNA itu ternyata dia juga sama, dia akan tercipta dari 5 ke 3, kayak gitu. Ya, jadi dia komplement terhadap DNA-nya, cuman DNA yang mana? Kan DNA-nya ada 2 untai. Nah, di sini kita mengenal ada istilah template. Jadi, untai template itu adalah untai yang nantinya akan menjadi cetakan bagi mRNA yang akan diproduksi. Nah, makanya untuk satu gen tertentu, dia udah punya aturannya sendiri, template dia itu pakai untai yang mana, yang atas atau yang bawah. Karena hasil mRNA bakalan beda kan. Jadi bisa jadi segmen DNA-nya sama, tapi karena untai yang dipakai jadi template yang berbeda, template itu berbeda, misalnya ada yang pakai template yang sebagai template yang atas, ada yang pakai sebagai template yang bawah, ya mereka jadi gen yang berbeda gitu, tapi overlapping di satu sequence yang sama, segmen DNA yang sama kayak gitu, itu bisa. Ya, jadi contohnya buat si gen ini, kebetulan untai DNA-nya itu yang atas. Nah, berarti nanti hasil transkripsi mRNA-nya itu tuh adalah mRNA yang persis sama kayak untai komplemennya template. Jadi ini untai template, komplemennya adalah untai yang ini. Nah, ternyata hasil transkripsinya itu persis sama, hanya saja T-nya berganti jadi U. Ya nggak? T-nya berganti jadi U. Sisanya sama. Ya. Atau kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya template itu jadi cetakan, karena kalau misalnya template-nya bilang ada adenin, nanti mRNA-nya disintesis ada urasil. Karena A pasangannya U, gitu kan. C pasangannya G. C pasangannya G lagi. G pasangannya C, kayak gitu dan seterusnya. Ya. Nah, terus nanti baru si mRNA-nya ini tuh dia bisa ditranslasi menjadi protein. Jadi mRNA-nya ini itu tuh dibacanya itu nggak bisa satu-satu, melainkan tiga-tiga, atau kita kenal sebagai triplet. Jadi mRNA triplets alias kodon akan mengkode asam amino pada suatu rantai polipeptida. Nah, kalau kita perhatiin di sini, ini kan ada UGG. Nah, ternyata dia akan ditranslasi atau diterjemahkan menjadi triptofan asam aminonya. Terus UUU itu akan diterjemahkan menjadi fenilalanin. GGC itu akan diterjemahkan menjadi glisin. UCA itu akan diterjemahkan menjadi serin. Begitu ya. Nah, kalau kita perhatiin di sini, yang namanya kodon gitu ya, itu tuh dia ketika dia itu jadi triptofan, itu berarti ada kerja dari tRNA yang tadi sempat kita bilangin. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Tapi sekarang kita bahas dulu tentang generic code. Nah, ternyata kalau kita itu tuh punya tiga tiga nukleotida dalam satu kodon, ya kan? Kan memang kodon triplet ya, berarti kan isinya kodon itu tuh ada 3 nukleotida. Berarti kombinasi kodon itu sebenarnya ada 4 pangkat 3, alias 64 different codon combinations. Maksudnya different codon combinations itu gimana? Ya ini nih, bisa UUU, bisa CCA, bisa CGC, bisa GCU, bisa AGA, kayak gitu. Jadi totalnya ada 64 kombinasi kodon. Padahal kita tahu bahwa asam amino itu jumlahnya cuma ada 20. Ya, lebih sih sebenarnya kalau kita consider semua asam amino yang ada di alam semesta ini. Tapi secara umum di makhluk hidup asam amino ada 20. Itu menandakan bahwa ada redundansi alias 64 kodon itu bukan mengkode satu asam amino. Tapi satu asam amino bisa dikode oleh beberapa kodon sekaligus. Itu bisa kelihatan dari tabel kodon kayak gini. Tahu kan ya caranya baca tabel kodon? Jadi di sini
ada first mRNA base misalnya G gitu ya. Terus kita mau cari yang second-nya itu U. Jadi nanti G U gitu. Terus yang third-nya itu A. Berarti habis G U A. Oh, ternyata valin adalah asam amino yang dikode oleh GUA. Kayak gitu ya misalnya. Nah, ternyata kalau kita perhatiin asam-asam amino yang dikode oleh lebih dari satu kodon itu tuh seringkali dia itu yang terpenting cuman dua dua nukleotida pertama gitu. Karena misalnya udah ada AC gitu ya. Mau yang selanjutnya itu UC, A atau G, toh tetap menghasilkan treonin kayak gitu. Mau CG gitu. Udah CG. Nah, mau yang ketiga UC, A atau G tetap akan menghasilkan arginin. Nah, tapi kalau buat yang ini misalnya fenilalanin, dia antara U atau C ketiganya, nukleotida ketiganya. Kalau AG ntar ganti jadi leusin, kayak gitu. Nah, pokoknya gitu ya caranya kita baca tabel kodon dan kenapa meskipun cuman ada 20 asam amino, tapi 20 asam amino itu bisa dikode dari 64 kombinasi kodon yang berbeda. Nah, karena ternyata cara kita untuk menerjemahkan suatu kodon itu adalah dengan tiga nukleotida gitu ya. Jadi kita itu harus reading frame. Ya, kita harus cari reading frame-nya yang tepat. Karena kalau misalnya reading frame-nya nggak tepat, nanti nggak akan menghasilkan bacaan yang seragam. Contohnya gini tadi, UGG itu kalau kalian baca dari reading frame mulai dari sini sampai sini gitu kan. Coba bandingin kalau kalian itu tuh mau baca dari reading frame GGU. Ya, kalau kalian mau baca dari reading frame GGU, nah ya udah GGU terus ada UUG gitu kan. Terus ada GCU. Nah, pasti kan hasilnya itu beda banget. Nggak triptofan, fenilalanin, glisin, serin lagi ya. Tapi GGU itu udah beda lagi yang lain. Kayak gitu. Nah, itu menandakan bahwa reading frame itu sangat penting. Jadi nanti bisa jadi ada mutasi yang mengubah reading frame, itu efeknya domino banget sih. Karena satu aja geser, reading frame-nya itu udah beda semua ke sananya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita ingat-ingat lagi tentang perubahan apa namanya tentang komplement tadi ya, komplement tadi untuk melakukan transkripsi. Oke, jadi pertama, kalau kita itu mau menuliskan suatu sequence DNA, yang harus kita ingat adalah kita itu menuliskan sequence DNA dari 5 ke 3. Itu adalah konvensinya atau cara penulisannya yang paling baik gitu. Nah, dari 5 ke 3 ini ya. Jadi misalnya kita punya sequence A, C, G, T, U, A, kok ada T, U tiba-tiba. A, misalnya gini. Nah, oke. Ini adalah suatu sequence DNA. Nah, ternyata kita tahu nih kalau sequence DNA-nya ini adalah sequence template. Ya, dia sequence template. Jadi nanti template-nya ini itu akan menjadi template untuk transkripsi DNA. Berarti hasil dari transkripsinya kan berupa suatu mRNA ya. Nah, sequence-nya itu kayak gimana? Nah, kalau kayak gitu kita perlu ingat-ingat nih. Kan ini kan harusnya kalau misalnya satu untai 5-3-nya dari kiri ke kanan, berarti untai pasangannya itu 5-3-nya dari kanan ke kiri. Kayak gitu. Jadi misalnya itu ada A, berarti di sini T, G, C, A, T, T, G, C, C, T, C.
TCG, CTA, misalnya gitu ya. Nah, ini berarti non-template-nya. Nah, ternyata mRNA-nya itu tuh justru sama persis kayak non-template. Cuman kalau kita mau menuliskan secara benar, berarti kita nulisnya dari kanan ke kiri, dijadikan kiri ke kanan. Jadi dari ujung 5 ini, ya. Jadi A, terus ini U, gitu. C, A, U, C, G, C, U, A, U, C, G, C, U, C, C, G, U, U, A, A, C, G, U. Oke, kayak gini. Jadi ini adalah cara kita untuk kalau ketika udah tahu template-nya kayak gini, oke, berarti mRNA-nya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya dia mau jadi protein, lebih ribet ya, jadi protein itu. Karena ternyata kalau mau jadi protein itu, kita balik lagi ke sini tadi. Nah, ternyata kita harus mengetahui di mana metionin atau start codonnya. Ya, jadi dari total 64 kombinasi codon ini, ternyata ada hanya 61 yang benar-benar mengkode asam amino. Karena 3 dari 64 itu adalah codon stop. Codon stop ini nanti nggak akan menempelkan asam amino gitu kan. Tapi dia akan menempelkan releasing factor menyelesaikan proses translasi yang sedang berlangsung. Makanya namanya codon stop gitu karena dia yang membuat berhenti. Nah, berarti kalau ada yang membuat berhenti, ada yang membuat memulai dong, ada, yaitu adalah codon start-nya. Nah, jadi codon start sama codon stop ini perlu kita apa ya, scanning gitu. Jadi kita dari sepanjang urutan DNA, kita perlu scanning mana nih metioninnya, codon startnya. Kalau udah, mana nih codon stopnya. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu polipeptida kita apa aja. Ya. Oke, jadi buat yang di sini tadi proteinnya, itu berarti kita harus cari AUG dulu. Kita cari AUG, tapi di sini itu nggak ada AUG kebetulan. Jadi nggak ada. Oke. Nah, sekarang coba ya kita latihan sedikit tentang caranya untuk menentukan mRNA dulu deh. Ya, mRNA dulu. Jadi sama persis kayak yang tadi di atas. Misalnya kita punya dan ini kita tahu bahwa dia adalah template. Nah, mRNA-nya itu berarti bakalan kayak gimana. Nah, silahkan coba kalian kerjakan. Terus habis itu kirim ke kolom chat ya jawaban kalian. Direct message ke aku aja. Dan ingat, kalian harus tulisin dari 5 ke 3 ya buat mRNA-nya. Jadi sama persis seperti contoh ini. Coba silakan.
Oke, sudah banyak ya yang mengerjakan. Nah, jadi tuh sama ya kayak tadi yang udah dijelasin. Kalau misalnya kita tahu dia template, berarti sebenarnya MRN yang dihasilin itu tuh sama persis kayak non-template pasangannya si template ini. Cuma nanti T-nya diubah aja jadi U, kayak gitu ya. Oke, jadi jawabannya aku ambil dari salah satu kerjaan kalian ya. Oh, kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita akan latihan untuk bikin untuk tahu mRNA protein dengan polipeptida seperti apa yang berhasil diproduksi gitu ya. Jadi misalnya template-nya itu nah, jadi dengan kita itu udah punya template kayak gini ya. Silahkan kalian bikin mRNA-nya dulu gimana gitu ya. Terus habis itu nanti kalau misalnya mRNA udah dapet, oh jangan deh, misalnya ini kayak gini. Oke. Nah, kayak gini. Nah, terus nanti kita lihat mRNA-nya kayak gimana. Terus habis itu, setelah mRNA-nya jadi, kalian tulisin sequence polipeptidanya. Dan sequence polipeptida itu tuh selalu dimulai dari gugus amina menuju ke gugus karboksil. Jadi mirip kayak untai DNA, di mana dia itu punya arah ya dari 5 ke ujung 5 ke ujung 3. Nah, kalau polipeptida juga sama, ada dari ujung N ke ujung C gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu coba kita lihat contoh yang sebelumnya. Di mRNA ini, kalau misalnya kalian lihat, ternyata ada yang namanya codon start di sini. Kayak gitu ya. Jadi caranya nyari codon start itu tuh kalian lihat aja di beberapa reading frame. Misalnya kalau kalian cari reading frame kayak gini, ternyata nggak akan ketemu ya codon startnya, ya nggak akan ketemu codon startnya, kayak gitu. Kalau pakai template yang kayak gini. Sorry, reading frame maksudnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai reading frame yang kayak gini, ternyata nemu nih codon start AUG. Nah, jadi dari AUG yang udah kalian temukan, selanjutnya berarti kalian bisa buka tabel codon. Ya, jadi silakan kalian cari di internet tabel codon dari sumber manapun harusnya sama gitu. Jadi misalnya kalau kalian dapat AUG, pasti nanti jadinya metionin kayak gitu ya. Pasti akhirnya awalnya metionin kayak gitu. Ya. Terus habis itu GCA itu kira-kira apa kayak gitu ya. Terus GCU itu kira-kira apa? UCA itu kira-kira apa? CGU itu kira-kira apa? Nah, yang jadi masalah di mRNA ini ternyata dari segmen yang kita lihat di sini nggak ada codon stop-nya. Padahal ya codon stop itu perlu ya untuk nanti mengakhiri mRNA-nya. Jadi mRNA-nya polipeptidanya. Jadi codon stop itu kalau nggak UAA, UGA ya UAG kayak gitu. UAA, UGA, UAG. Ada 3 opsi gitu ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan lagi. Kirim ke kolom chatnya itu adalah mRNA dan polipeptidanya. Jadi mRNA-nya dulu dari 5 ke 3 apa, terus habis itu polipeptidanya itu apa. Dituliskannya pakai tanda yang sesuai ya. Jadi kalau mRNA berarti ada ujung 5, udah ujung 3-nya dituliskan juga. Terus kalau polipeptida berarti ada N dan C-nya.
gitu. Jadi yang metionin itu pasti menunjukkan gugus aminanya. Tapi nanti yang paling akhir itu yang menunjukkan gugus karboksilnya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya asam amino pertama kalian bukan metionin, berarti salah. Karena syarat untuk kita memulai suatu translasi itu harus ketemu dulu sama metionin. Jadi kalau misalnya kalian pakai satu reading frame, kalian harus sabar gitu. Jadi dari satu reading frame itu kalian makin geser sampai nemu AUG. Tapi kalau di reading frame itu nggak ketemu AUG, berarti geser reading frame-nya. Kayak ini loh yang udah aku contohin pakai orange-orange sama ijo-ijo. Ijo-ijo ini kan beda reading frame kan sama orange-orange. Tapi kalau kenapa kita pindah reading frame? Karena waktu pakai reading frame ijo-ijo sampai akhir juga nggak nemu AUG. Tapi waktu pindah orange-orange pun baru nemu di yang kedua ini kayak gitu kan. Nah, jadi sama buat yang soal ini kan harus nyari AUG-nya dulu, baru habis itu nanti bisa menerjemahkan sebelah-sebelahnya secara berurutan. Jadi,
Oke, jadi dari template ini mRNA-nya ada, kan mRNA-nya kalian dari yang ujung sini ya. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya udah bisa, itu nggak perlu bikin non template-nya dulu sih, langsung aja terjemahin dari kanan ke kiri gitu loh. Jadi kayak misalnya di situ ada TT, berarti ada AA gitu kan. AA terus nggak bisa ya. AA terus U, G, C, U, C, U lagi, terus habis itu A, terus habis itu G, habis itu U, habis itu A, habis itu G, habis itu U, U. Oke. Nah, berarti di sini kan sebenarnya udah kelihatan ya kalau dari ujung 5 ini AUG-nya tuh yang ini gitu. Nah, kayak gitu deh. Nah, jadi kalau misalnya kita liatin untuk bikin polipeptidanya, berarti kita mulai dari metionin, si AUG-nya, terus habis itu CUC. Nah, ternyata CUC ini adalah apa? Kalau udah kalian liatin di leusin ya, leusin, terus habis itu UAG itu adalah codon stop. Ya udah sampai sini aja. Jadi nggak perlu kalian tulisin stop gitu. Ya udah selesai aja gitu. Ya, karena memang dia tidak menjadi asam amino apa-apa. Jadi juga nggak bisa ditulisin stop gitu, nggak bisa ya. Pokoknya dia adalah sudah berakhir. Kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Ada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke proses molekulernya secara singkat ya, dari transkripsi dulu nih. Nah, jadi transkripsi itu ada yang namanya transcription unit. Nah, transcription unit ini adalah suatu segmen DNA yang mengkode polipeptida atau RNA. Jadi sebenarnya transcription unit itu tuh bisa dibilang mirip banget kayak gen. Ya, dia mirip banget kayak gen. Gitu. Tapi transcription unit itu tuh tidak mempedulikan fungsionalnya gitu. Jadi pokoknya kalau itu ditranskripsiin, ya udah. Nah, kalau dia di prokariot, transcription unit itu benar-benar sama kayak gen. Tapi kalau di eukariot, belum tentu transcription unitnya itu sama dengan gennya. Karena ternyata di dalam transcription unit itu bisa jadi masih ada non-coding region. Masih ada segmen-segmen yang tidak mengkode sesuatu apapun. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi RNA polimerase di sini, jadi RNA polimerase itu adalah suatu enzim yang bertugas untuk melakukan beberapa tugas berikut ini. Jadi dia bisa memisahkan untai DNA. Untai DNA kan ganda ya. Tapi untuk nanti dia bisa mensintesis mRNA, dia harus mengakses template gitu kan, mengakses salah satu untai sebagai template. Nah, itu nanti dia akan mengakses template tersebut terus mentranskripsikan mRNA-nya. Habis itu nanti mRNA-nya itu mentranskripsikan template-nya menjadi mRNA-nya. Nah, selama proses itu kan berarti dia melakukan elongasi mRNA. Nah, lokasi tempat RNA polimerase itu bisa nempel namanya adalah sequence promotor. Gitu ya. Jadi kalau di bakteri, sequence promotor itu tuh langsung bisa mengundang suatu RNA polimerase untuk nempel. Baru habis itu nanti dia akan melakukan transkripsi di sepanjang transcription unit. Gitu.
Bedanya kalau di eukariotik ya, penempelan RNA polimerase itu lebih ribet, lebih susah. Kenapa? Karena nggak cuman membutuhkan sequence promotor aja, tapi harus ada faktor-faktor transkripsi yang nempel duluan ke sequence promotor itu. Nah, salah satu bagian dari sequence promotor namanya adalah Tata box. Jadi Tata box ini tuh TAAAA kayak gitu. Pokoknya dia itu pasti ada sebelum promotor yang sebenarnya. Nah, ternyata dia itu adalah yang pertama kali bakal ditempelin sama faktor transkripsi. Terus nanti faktor transkripsi berikut-berikutnya bakalan menyusul sampai akhirnya mereka itu tuh cukup banyak dan menarik RNA polimerase untuk mulai nempel. Gitu. Jadi memang di eukariotik itu secara umum untuk inisiasi dari transkripsi butuh lebih banyak kode gitu. Jadi nggak bisa cuman ada sequence promotor doang, enggak. Tapi harus ada faktor transkripsi yang sudah nempel di situ, baru nanti istilahnya bakalan diperhatiin sama RNA polimerase. Nah, kemudian elongasi. Kalau elongasi ini, dia itu tuh prosesnya itu mirip kayak elongasi asam nukleat pada umumnya. Jadi nempelin nukleotida berdasarkan template yang ada. Kayak gitu ya. Dia akan menambahkan nukleotida ke ujung tiganya. Terus nanti dalam prosesnya itu dia akan melakukan pembukaan untai ganda, tapi pas udah geser, nanti untai ganda yang tadinya kebuka itu nutup lagi, gitu ya. Jadi dia itu kayak bukan meninggalkan untai ini untuk terbuka itu enggak. Jadi pas RNA polimerase udah geser, nanti untainya bakalan nutup kayak gitu. Oke, terus habis itu buat selanjutnya itu ada terminasi. Kenapa transkripsi itu bisa berhenti gitu ya? Jadi ya biasanya transkripsi itu bisa berhenti karena ada termination sequence. Jadi kalau tadi ada promoter sequence, buat inisiasi, buat terminasi ada termination sequence. Kalau di eukariotik, itu nanti akan menghasilkan pre-mRNA, kalau di prokaryotik itu akan menghasilkan mRNA. Nah, itu dia proses transkripsi secara sangat-sangat simpelnya. Selanjutnya, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh eukariot terhadap pre-mRNA itu. Jadi, pertama, mereka itu akan memodifikasi ujung 5 dan memodifikasi ujung 3. Di ujung 5, dia akan ngasih guanosin trifosfat. Atau bisa kita bilang G-cap, karena kayak dia itu ada guanosin sebagai penutup ujung 5-nya. Nah, sementara di ujung 3-nya akan ngasih polyatil, ekor poly A. A, sampai panjang banget gitu ya. Nah, ketika kita itu sudah kasih di ujung-ujungnya, baik ujung 5 maupun ujung 3, fungsinya buat apa sih? Nah, fungsinya itu untuk membantu nanti biar dia lebih gampang diekspor dari nukleus ke sitoplasma. Jadi perpindahan itu lebih gampang. Terus dia juga untuk melindungi dari degradasi enzim, terus juga supaya ribosom itu tuh bisa lebih gampang nempel, terutama itu fungsinya yang guanosin trifosfat di ujung 5 ini. Kayak gitu. Nah, terus kalau buat RNA splicing ya, nah RNA splicing ini dia itu tuh akan terjadi setelah terjadinya penempelan cap dan polyatil. Yang dilakukan RNA splicing ini itu adalah untuk menghilangkan semua intron dan mempertahankan ekson. Apa itu intron dan ekson? Jadi intron itu adalah sequence non-coding dan ekson itu sequence yang benar-benar nanti akan mengkode asam amino. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari satu transcription unit dari eukariotik itu nggak semuanya akan terekspresikan. Kenapa? Karena ada daerah-daerah intron kayak gini. Kayak gitu. Nah, jadi nanti splicing itu akan memotong intron dan menggabungkan ekson. Jadinya mereka itu akan punya mRNA yang sudah dewasa.
gitu ya. Jadi ciri-cirinya mRNA yang sudah dewasa, pre-mRNA yang sudah selesai diproses, itu dia punya cap di ujung 5, A di ujung 3, dan dia itu lebih pendek secara ukuran ya, secara total ukuran dia tuh bakal lebih pendek dibandingkan pre-mRNA-nya, karena intron-intronnya udah pada dibuangin. Nah, tapi bukan berarti semua bagian dari mRNA ini tuh akan diekspresikan sih, karena bisa jadi masih ada untranslated region di sini dan di sini. Apa itu untranslated region? Jadi untranslated region ini tuh adalah daerah yang apa ya? Daerah yang dia itu belum ada AUG-nya. Terus yang di sini adalah daerah setelah codon stop. Kayak gitu nanti ketika dia ditranslasi. Makanya itu termasuk untranslated region. Nah, ini adalah cara bagaimana RNA itu di-splicing menggunakan yang namanya spliceosome. Jadi tugasnya spliceosome itu nanti dia mengenali batas-batas antara intron dan exon, terus nanti dia akan melakukan intronnya, terus akhirnya akan memotong di satu sisi yang di ujung 5, terus nanti digabungin ke sisi sini, nanti akhirnya dipotong, dan nanti yang ujung ini sama ujung ini akan disatukan kembali. Nah, kenapa sih kita perlu punya intron? Kenapa nggak kita kayak bakteri aja gitu, di mana satu transcription unitnya ya bakalan diekspresikan semua. Nah, ternyata biasanya gara-gara ada intron, itu kan berarti kita itu punya opsi untuk memasukkan ekson yang mana saja ke dalam mRNA dewasa kita, gitu. Jadi, biasanya sih, setiap ekson itu akan mengkode domain tertentu pada polipeptida. Jadi misalnya, domain 1 itu dikodenya sama ekson 1 ini ternyata. Domain 2 itu dikodenya sama ekson 2. Domain 3 itu dikodenya oleh ekson 3. Jadi meskipun mereka itu tuh satu polipeptida panjang aslinya, tapi ternyata pas nanti mereka membentuk struktur tersier, masih ada domain-domain lagi. Dan kalau kita lihat ke atas, ternyata domain-domain itu adalah ekson-ekson kayak gitu. Nah, ternyata gara-gara ada intron ini, kita jadi punya pilihan untuk masukin ekson yang mana, namanya itu adalah alternative splicing. Jadi, kita bisa memproduksi beberapa kombinasi ekson. Akhirnya, dari satu gen yang sama, kita itu bisa membuat lebih dari satu polipeptida. Jadi, misalnya ada 20.000 gen, 20.000 pre-mRNA gitu ya. Jadi dari 20.000 gen itu ada 20.000 pre-mRNA, ternyata bisa menghasilkan 5 kali lipat, yaitu 100.000 polipeptida. Kenapa? Ya misalnya aja di sini ada ekson 1, ekson 2, ekson 3. Dia jadi polipeptida A. Tapi ternyata misalnya ada ekson 4 gitu. Kalau misalnya pada alternative splicing di sel yang lain, kita milihnya adalah ekson 2, 3, 4 yang ikut, berarti kan domain yang ikut juga beda. Udah nggak ada tuh domain 1. Nah, pasti struktur polipeptida secara keseluruhan berubah, kemungkinan juga fungsinya terpengaruhi, berubah juga. Ya. Oke, seperti itu ceritanya. Nah, selanjutnya buat translasi. Jadi, translasi itu kita bisa bayangin dia adalah suatu pesan berupa mRNA yang ingin diterjemahkan oleh tRNA sebagai penerjemahnya. Nanti proses penerjemahan ini dilakukan di ribosom dan hasil terjemahannya adalah berupa polipeptida. Kira-kira bisa dibayangkan seperti itu ya. Jadi ini adalah penampakan dari tRNA. tRNA itu tuh dia punya ujung 5 dan 3 juga, tapi karena dia RNA yang untai tunggal, dia bisa membentuk banyak stem loop kayak gini, jadinya nanti antikodon atau sisi yang benar-benar bisa mengenali kodon itu cuman 3, ya udah cuman 3 nukleotida ini doang gitu, yang lain-lain nggak berinteraksi langsung sama kodonnya. Nah, nanti di ujung
3 dari tRNA itu kita bisa lihat ada yang namanya apa? Asam amino gitu. Jadi asam aminonya itu tuh nempel ke sini. Ya, asam aminonya nempel ke sini. Nah, jadi nanti antikodon inilah yang melihat kodon itu tuh cocoknya dapat asam amino apa. Nah, di sini ada wobble. Wobble inilah yang tadi membuat kita bisa mengatakan bahwa yang terpenting dari kodon itu adalah 2 nukleotida pertama. Karena nukleotida yang ketiganya itu tuh tidak terlalu penting ternyata. Karena ternyata base pairing rules between third base of codon and anticodon are not as strict. Gitu ya. Jadi antikodon yang ketiga itu tuh dia bisa aja nggak nempel ke C. Ini kan G ya, berarti kan harusnya dia nempel ke C. Tapi kadang-kadang dia tuh kayak rada-rada nggak harus se-strict itu gitu, nggak harus G sama C nggak harus. Jadi bisa jadi agak nyeleneh. Nah, itulah yang dinamakan wobble. Oke, nah kalau ribosom, sebenarnya ribosom itu tuh terdiri dari 2 subunit, ada subunit besar sama subunit kecil. Dan kalau misalnya kita itu melihat gambaran sel ya, sel itu kan digambarkan mereka itu kalau ada sel gitu, kayak di buku SMA ya misalnya, ribosom itu titik-titik kecil. Nah, sebenarnya ribosom itu lebih kecil lagi karena kalau dia tidak sedang melakukan translasi, subunit besar sama kecilnya tidak akan menyatu. Dia akan terpisah gitu aja. Ya. Nah, jadi ribosom itu terdiri dari rRNA dan protein juga. Ini adalah bentuknya ribosom. Jadi ribosom itu nanti punya 3 sisi aktif. Ada sisi aktif A, tempat dia nanti berlekatan sama asam amino. Ada sisi aktif P. Ya, di sini nanti ada polipeptida yang growing di sini. Ada sisi aktif E. tRNA-nya nanti akan keluar lewat situ. Nah, untuk translasi, ya translasi, jadi pertama itu tuh ada inisiasi dulu. Inisiasi itu kalau misalnya di sini kan butuh tRNA yang membawa metionin, alias yang punya antikodon UAC kayak gini untuk mengenali kodon AUG. Jadi dia tuh bakalan men-scanning gitu kan, bakalan men-scan. Jadi gini urut-urutannya. Subunit kecil itu bakalan mengenali suatu mRNA, terus habis itu nanti tRNA-nya akan datang men-scanning dulu sampai akhirnya ketemu AUG. Nah, pas udah ketemu AUG, nanti akan ada energi yang harus digunakan. GTP nanti dihidrolisis jadi GDP, itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mengundang subunit besar untuk akhirnya mau nempel. Gitu loh. Jadi alasan kenapa nggak ribosom itu selalu nempel subunitnya adalah karena penempelan itu tuh tidak energetically favorable. Mereka butuh energi gitu untuk menempelkan kedua subunit. Jadi kalau emang nggak ada yang mau ditranslasi, ngapain menghabiskan energi secara percuma gitu kan. Jadi akhirnya mereka lepas. Kayak gitu. Nah, nanti ketika udah nempel subunit besar, pasti tRNA-nya ini yang membawa metionin menempati sisi P tadi. Nah, nanti terjadi elongasi. Elongasi itu adalah ketika nanti ada tRNA berikutnya masuk ke sisi A. Nah, tRNA ini yang bisa masuk ya yang udah cocok ya sama kodonnya, kayak gitu. Namanya di fase codon recognition. Nanti setelah kodonnya itu tuh masuk ke kodon yang baru itu masuk ke sini, nanti terjadi ikatan peptida dari polipeptida yang sedang bertumbuh ini tuh sedang memanjang ke sini. Jadi akhirnya tRNA yang udah nempel duluan itu kehilangan polipeptidanya. Polipeptidanya udah ditransfer ke tRNA yang lebih baru datang. Nah, habis itu mereka geser satu situs bareng-bareng. Jadi nanti tRNA yang udah nggak bawa protein asam amino ini, dia bakalan keluar. Terus tRNA yang udah bawa asam amino, itu dia bakalan geser ke P gitu. Ya,
Berarti ini nanti dia kalau dia udah keluar, ya udah dia bakalan di-charge lagi kan untuk ketemu sama asam amino baru. Misalnya mau kepake lagi gitu buat translasi yang lain. Nah, yang ini nanti tinggal nunggu aja sisi A-nya ini untuk ditempelin sama codon yang mengenali codon berikutnya gitu. Jadi nanti dia akan repeat over and over sampai akhirnya ya ternyata codonnya itu tuh bukan salah satu asam amino, tapi bukan mengundang salah satu tRNA, tapi mengundang yang namanya release factor. Kalau misalnya salah satu dari UAG, UAA, dan UGA. Ya, jadi nanti dari UAG, UAA, sama UGA ini, dia bakalan mengundang release factor yang pas dia nempel, justru semuanya itu pada lepas gitu. Dan lagi-lagi pelepasan dari semuanya itu butuh disosiasi ya istilahnya. Disosiasi ini itu butuh yang namanya energi juga. Kayak gitu. Tapi ya udah berarti untuk memproduksi satu polipeptida ini udah berhasil. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa satu mRNA itu tuh bisa ditranslasi oleh beberapa ribosom sekaligus dalam waktu yang sama. Itu namanya adalah poliribosom. Ya, jadi ini adalah mRNA-nya. Habis itu ini adalah ribosomnya. Di sini dikatakan bahwa ini adalah ujung 5 dari suatu mRNA, dan ini adalah ujung 3 dari suatu mRNA. Tapi ternyata di sini itu kalau kita lihat ya, tanpa kita tahu ini ujung 5 dan ini ujung 3, sebenarnya kita udah bisa tahu loh mana yang ujung 5 dan ujung 3, dilihat dari gambar ini. Coba kita perhatiin. Di sini ada suatu ribosom, terus ini adalah polipeptida yang dihasilin. Ini juga ada ribosom, terus ini polipeptida yang dihasilkan. Nah, pastikan ribosom itu akan berjalan dari mRNA ujung 5 ke ujung 3. Dan yang sudah dekat ke ujung 3 itu pasti yang polipeptidanya udah panjang atau bahkan sudah menemui codon stop sehingga terdisosiasi gitu. Jadi tanpa di sini dikasih tahu ujung 5, sebenarnya kita bisa lihat ini kan yang ribosomnya polipeptidanya masih pendek. Sisi yang ini adalah lebih dekat ke ribosom yang sudah terdisosiasi gitu. Polipeptidanya udah selesai dibikin. Jadi ini ujung 5 dari mRNA-nya, ini ujung 3 dari mRNA-nya. Oke, nah tapi ternyata hal yang lebih menakjubkan itu juga terjadi ya di eh, prokariot atau di bakteri. Jadi kalau misalnya di bakteri itu, ternyata kita bisa melihat poliribosom yang bahkan masih bergabung sama RNA polimerasenya gitu. Jadi ini yang sebelah kiri, ini kan adalah diagram eh, di prokariotik ya. Di sini kita bisa lihat ada poliribosom, karena memang ada banyak ribosom yang mentranslasi satu mRNA secara bersamaan, yang di sini juga sama ada poliribosom. Bedanya adalah buat yang di prokariotik, karena si mRNA-nya ini tuh bahkan belum selesai ditranskripsi, tapi dia sudah ujung 5-nya sudah bisa dikenali oleh suatu ribosom, dia bisa udah ditranslasi gitu. Nah, itu menyebabkan secara umum proses sintesis protein di bakteri itu lebih cepat gitu, karena dia nggak perlu nunggu sampai selesai dulu nih. Di sini RNA polimerasnya masih bekerja loh. RNA polimerase itu masih bekerja untuk mentranskripsi. Tapi asalkan udah ada ujung 5 yang keluar, udah dikenali sama ribosom, itu bisa. Itu semua karena ribosom itu bisa mengakses mRNA yang sedang diproduksi gara-gara nggak ada membran inti yang memisahkan mereka. Beda kalau di eukariot, karena ada membran inti kayak gini, jadi nggak mungkin itu terjadi ya. Kan si mRNA-nya itu tuh harus jadi dulu sempurna, baru habis itu nanti dia bisa diekspor, dan di sitoplasma inilah dia ketemu sama ribosom. Kayak gitu. Jadi poliribosom yang terjadi di eukariotik itu tuh benar-benar mRNA yang sudah matang.
Oke, nah ternyata tadi kan kita udah belajar bahwa strukturnya protein itu tuh kompleks banget ya, kalau dia sudah benar-benar fungsional. Makanya pas kita itu sudah mensintesis polipeptida itu belum sangat besar kemungkinannya 99% dia belum siap untuk melakukan fungsi apapun. Makanya dia harus di coiling atau folding dulu secara teratur gitu ya. Jadi biasanya ada satu molekul di dalam sel namanya chaperone. Chaperone ini tuh dia terdiri dari suatu silinder yang bisa dimasukin sama polipeptida. Di dalam silinder itu dia akan mengondisikan supaya pelipatan polipeptida itu tuh bisa berjalan secara sempurna. Nah, jadi kalau buat dari proteinnya sendiri, itu kan sebenarnya ada protein yang diproduksi untuk kebutuhan internal, bukan internal sih, kebutuhan sitosolik lebih tepatnya. Itu namanya protein yang diproduksi oleh ribosom-ribosom bebas. Tapi ada juga protein yang diproduksi untuk keperluan endomembran system atau juga sekresi gitu. Nah, biasanya kan kalian pahamnya itu ribosom bebas itu dia mengkode atau dia mensintesis protein intraseluler. Tapi kalau ribosom terikat yang ada di retikulum endoplasma itu dia akan mensintesis protein yang akan disekresikan. Nah, itu kurang tepat ya. Karena kalau protein itu tuh tetap di dalam sel, tapi di dalam selnya itu misalnya adalah di lisosom atau di suatu vesikel tertentu, maka dia tetap diproduksinya oleh ribosom terikat. Kayak gitu ya. Karena kalau misalnya dia itu diproduksinya itu untuk masuk ke dalam vesikel, berarti dia harus pakai jalur RE dulu, terus habis itu ke badan Golgi, baru bisa masuk ke dalam vesikelnya kan, karena vesikel-vesikel itu tuh bertunas dari badan Golgi biasanya. Nah, ini kan kita memang di pelatihan ini kita ini ya tidak membahas tentang apa tuh namanya tidak membahas tentang sel kayak organel-organelnya. Jadi aku juga belum menjelaskan tentang sistem endomembran. Tapi kan cukup tahu bahwa sistem endomembran itu tersusun atas membran inti sel, retikulum endoplasma, Golgi, lisosom, vakuola, membran plasma kayak gitu. Nah, sebenarnya kalaupun protein itu tuh mau disekresikan, berarti dia itu harus berfusi, dia harus masuk ke dalam suatu vesikel dulu, baru nanti vesikelnya itu akan berfusi ke membran sel, ya, itu. Oke, jadi itu salah satu yang perlu dipahami. Terus protein itu emang ada yang dilepaskan ke sitosol gitu aja tanpa masuk ke dalam vesikel? Ya, ada-ada aja gitu. Jadi kalau yang protein tipe seperti itu barulah yang diproduksinya oleh ribosom bebas. Oke, teman-teman, jadi rangkuman untuk hari ini, kita udah belajar tentang DNA, RNA, terus protein, terus juga proses transkripsi, translasi, dan juga latihan untuk melakukan transkripsi dan translasi kalau udah dapat suatu sequence template dari DNA, ya. Nah, semoga itu semua berguna ya buat kalian. Dan juga untuk materi berikutnya, aku belum decide apa, tapi ada kemungkinan materi berikutnya itu adalah, apa ya enaknya? Kayaknya sih anatomi dan fisiologi hewan ya, Anfis 1, gitu. Jadi, kalau mungkin kayaknya Anfis 1, mungkin respirasi sama sistem saraf deh kayaknya. Nanti aku akan infoin kemudian, dan karena ini kan jadwal untuk minggu ini ya, jadi kita kemungkinan ketemu hampir 2 minggu lagi ya guys.
Kayak hampir 2 minggu lagi kita baru akan ketemu lagi. Kayak gitu. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Oh ya, untuk yang tadi bertanya, emangnya kapan Kak pelatihan pra-OSK-nya? Kemungkinan sekitar bulan Januari. Ya, jadi nanti pelatihan ini selesai dulu, terus kalian ada liburan semester, ada liburan tahun baru, Natal, dan sebagainya. Terus nanti di tahun depan nanti kita akan mulai pelatihan pra-OSK yang lebih intensif. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salsa. Sama-sama. Makasih, Kak.